Baik, selamat datang kembali di Money Talks Podcast yang membantu kami melek finansial. Bersama saya Orang Reini, hari ini kita akan bedah konsep fundamental dalam dunia investasi, yaitu risk dan return atau risiko dan keuntungan. Sudah ada dua narasumber keren kita hari ini, ada Fitri dan juga Kawinda. Halo Kawinda, Kak Fitri. Oke. Halo, senang bisa bertemu kembali ya di sini. Halo semua, siap bahas investasi. Langsung saja, Kak Fitri, sebagai pembuka dalam berinvestasi, mengapa sih kita tuh nggak bisa lepas dari pembahasan risiko dan keuntungan? Itu pertanyaan yang bagus sekali ya, Wak. Jadi dalam investasi, risk dan return itu seperti dua sisi mata uang yang tak bisa terpisahkan. Setiap prinsip dasar yang perlu dipahami setiap investor adalah high risk, high return. Oke. Prinsip high risk dan high return itu bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak sih Kak Fitri? Tentu. Jadi prinsip ini artinya semakin tinggi potensi keuangan yang ingin kita capai, semakin tinggi pula resiko yang harus kita hadapi. Dan sebaliknya, semakin rendah resikonya, maka potensi keuntungannya juga akan semakin rendah. Oh begitu. Jadi selalu ada hubungan langsung ya antara risiko dan keuntungan. Betul sekali. Risiko itu adalah kemungkinan bahwa hasil investasi aktual akan berbeda dari yang diharapkan. Bahkan ada kemungkinan kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan. Sementara return adalah imbal hasil atau keuntungan yang kita peroleh, bisa berupa capital gain, dividen atau bunga. Menarik. Nah, tadi kan sudah bahas soal risiko dan keuntungan nih. Sekarang kita geser ke Kawinda. Apa aja sih contoh instrumen investasi yang mencerminkan hubungan high risk, high return dan juga low risk dan low return ini? Nah, oke. Kita mengambil dari contoh gampangnya aja ya. Kita ambil dari saham. Nah, saham itu tergolong investasi yang high risk juga high return. Nah, potensi imbal hasilnya itu tinggi, tapi resikonya juga tinggi karena harganya bisa naik dan juga bisa turun dengan sewaktu-waktunya. Nah, investor saham ini harus siap dengan volatilitas dari harga yang cepat. Kalau yang risikonya itu lebih rendah? Untuk contoh dari risiko yang lebih rendah itu ada di obligasi dan deposito. Nah, obligasi sendiri adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun satu perusahaan yang umumnya memiliki risiko lebih rendah daripada saham. Sementara untuk deposito bahkan dianggap instrumen investasi yang paling aman karena ini dijamin oleh LPS, tapi ya tadi juga returnnya juga sangat kecil atau rendah. Oke, jelas sekali ya. Nah, kalau kita sudah memilih instrumen investasi, bagaimana cara kita menghitung risk atau return itu, Kawinda? Ada indikator yang bisa dipakai nggak? Nah, ada. Jadi untuk salah satu indikator yang bisa kita gunakan untuk menghitung risk and return-nya adalah indeks harga saham atau IHSG seperti itu. Nah, indeks harga saham gabungan atau IHSG itu apa sih dan fungsinya dalam perhitungan risk dan return? Nah, jadi IHSG itu adalah indeks pasar saham yang mencerminkan kinerja seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, OJK juga mendefinisikannya sebagai indeks yang mengukur perkembangan harga seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, IHSG ini juga digunakan sebagai proksi atau portofolio pasar untuk menghitung risiko sistematis dan juga kinerja yang disesuaikan dengan risiko tersebut. Jadi pergerakan IHSG itu menunjukkan apakah pasar saham sedang aktif atau terbatas ya Kak? Nah, tepat sekali. Jadi pergerakan IHSG juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pertumbuhan PDB, laju inflasi dan juga perubahan kurs. Nah, contohnya saat pandemi COVID-19 yang melanda, skor IHSG itu tercermin menurun drastis ya. Oke, selain IHSG ada metode lain nggak untuk menghitung risiko?
kira-kira? Tentu ada dong. Jadi untuk perhitungan risiko dapat dilakukan dengan rumus standar deviasi. Standar deviasi? Ya, jadi standar deviasi itu adalah pengukuran statistik yang mengukur sejauh mana harga aset atau pengembalian investasi bervariasi dari rata-rata mereka sendiri. Nah, dalam investasi, standar deviasi ini digunakan sebagai ukuran risiko pada suatu instrumen. Jadi semakin besar standar deviasinya, semakin besar pula risiko dari instrumen investasi tersebut ya kan? Ya, benar. Jadi untuk menghitungnya, langkah-langkahnya seperti ini. Untuk yang pertama, kita menghitung rata-rata dari data harga sahamnya. Lalu kita mengurangi setiap data harga saham dengan rata-rata tersebut. Yang selanjutnya kita mengkuadratkan hasilnya, lalu menjumlahkan semua hasil kuadratnya, dan juga kita dapat varian. Nah, untuk yang terakhir kita mengakarkan dari varian tersebut dan kita akan mendapatkan hasil dari standar deviasi itu. Benar. Ada 5 langkah ya Kak. Sekarang beralih ke return. Bagaimana cara menghitung return saham Kak? Nah, jadi untuk menghitungnya ada beberapa metode umum. Yang pertama itu adalah metode rata-rata aritmatik. Nah, ini adalah dengan mencari rata-rata sederhana dengan menjumlahkan seluruh data return dan membaginya dengan jumlah datanya. Lalu yang kedua ada metode rata-rata geometrik. Dengan mencari rata-rata geometrik, kita itu mengalihkan seluruh return lalu diakarkan dengan jumlah datanya. Dan yang terakhir ada metode standar deviasi. Jadi digunakan dengan menghitung seberapa jauh data return dari data rata-rata return yang tadi. Luar biasa sekali penjelasannya Kak Winda. Sekarang kembali ke Kak Fitri nih. Setelah kita memahami hubungan risk dan return dan cara penghitungannya, adakah strategi untuk mengelola risiko ini? Tentu ada. Jadi kita bisa menggunakan strategi kuncinya adalah diversifikasi. Diversifikasi. Apa itu Kak Fitri? Ya, jadi diversifikasi itu adalah strategi menyebarkan investasi ke berbagai aset dan sektor yang berbeda. Tujuannya adalah mengurangi resiko tanpa harus mengorbankan return. Berarti jika satu aset mengalami kerugian, misalnya saham nih, kerugian itu kan bisa diimbangi oleh keuntungan dari aset lain yang lebih stabil, seperti obligasi atau reksadana pasar uang ya kan? Persis sekali. Jadi diversifikasi membantu mengatasi resiko tidak sistematis, yaitu resiko yang terkait dengan perusahaan atau industri tertentu. Risiko pasar seperti inflasi atau suku bunga tidak dapat dihindari. Resiko tidak sistematis bisa diatasi dengan diversifikasi portofolio. Oke, jadi dengan pemahaman yang baik tentang risk dan return serta menerapkan diversifikasi, investor diharapkan bisa membuat keputusan investasi yang tepat ya. Jadi ini adalah prinsip dasar yang harus dipahami oleh setiap investor, baik pemula maupun profesional. Wah, seru sekali teman-teman. Sungguh pencerahan yang sangat bermanfaat ya Pak. Terima kasih banyak ya untuk Kak Fitri dan Kak Winda atas penjelasannya yang detail dan sangat mudah dipahami. Sama-sama Lola. Semoga bermanfaat. Senang bisa berbagi. Baik, Money Talks. Hari ini kita akhirnya sampai di sini ya. Jangan lupa selalu pelajari risk dan return sebelum mengambil keputusan investasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.